Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GTNCT psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GTNCT psikosomatis dengan topik gejala dan penanganan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi kembali ke topik kita, yaitu gejala dan penanganan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Dan ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia yang punya akun Aji Cipet ya, dari Cilacap ini kalau tidak salah ya. Halo Mas Aji ya. Mudah-mudahan sedang atensi ya dan bisa ikut istilahnya membahas bareng-bareng ya bersama saya. Mudah-mudahan menjadi solusi atau jalan keluar penderitaan kita semua ya, khususnya yang mengalami penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis. Baik teman-teman ya, jadi perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi ya, memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total teman-teman. Nah, khusus pada session kali ini ya, saya ingin sharing kepada teman-teman yaitu tentang gejala dan penanganan ya atau penanganannya ya, tentang seputar gangguan asam lambung, GTNCT psikosomatis ya. Mengingat ini ada pertanyaan dari teman-teman yang memang bagi saya cukup menarik dan faktanya juga kita kadang belum begitu paham ya tentang gejalanya seperti apa, penanganannya bagaimana, dan ini sebenarnya yang paling penting ya ketika kita sudah bisa memahami oh gejala-gejalanya seperti ini pasti penderitaannya ini seperti itu ya, sebabnya ini. Nah kemudian solusinya bagaimana ya atau penanganannya bagaimana, nah itu kuncinya di situ ya. Ketika kita sudah bisa istilahnya punya metode ya, punya strategi untuk menangani hal-hal seperti itu, ya sudah akhirnya penderitaan kita akan cepat berakhir ya. Ketika kita masih dalam kebingungan ini yang kadang kita menjadi serba sulit ya. Nah karena serba sulit akhirnya penderitaan menjadi semakin lama teman-teman. Itu seperti itu yang tidak kita inginkan ya. Maka dari itu buat teman-teman ya, silahkan lah ya, bagi yang masih merasakan ada beberapa sensasi atau mungkin yang sudah sembuh tapi juga kadang kambuh ya. Nah ini memang kita masih perlu mendalami ya, perlu banyak referensi sehingga kita nanti mudah untuk keluar dari penderitaan ini teman-teman ya. Memang penderitaan asam lambung, GTNCT psikosomatis itu mengajak kita untuk aktif ya, untuk belajar ya. Nah itu seperti itu yang saya alami seperti itu ya. Nah karena apa? Karena kadang kita tidak bisa mengandalkan dari satu ikhtiar ya. Contohnya kita berobat ke dokter. Nah faktanya setelah kita berobat ke dokter juga kadang belum membaik. Nah akhirnya kita kan harus mencari referensi-referensi yang lain ya, khususnya teman-teman yang sudah membaik. Nah itu seperti apa perjalanannya. Nah itu kalau memang itu lebih baik ya
alangkah baiknya kita meniru ya. Jadi meniru hal yang positif itu saya kira baik ya, dan memang proses belajar itu seperti itu ya. Nah, inilah penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis itu mengajak seperti itu. Jadi mengajak kita untuk terbuka ya, terbuka dari segala istilahnya informasi yang mendukung ikhtiar kita menjadi cepat sembuh. Jadi kita jangan menutup diri ya, jangan terlalu idealis ya, tetapi pengalaman orang lain ini juga penting kita adopsi ya, supaya juga diri kita menjadi lebih baik. Jadi khususnya pengalaman-pengalaman yang baik ya harus kita timba, itu memang seperti itu. Nah, baik teman-teman ya, jadi kali ini ya, yaitu tentang gejala dan penanganan ya asam lambung ketensiatif psikosomatis, dan ini juga berkaitan dengan konten-konten yang lalu ya. Maka dari itu buat teman-teman ya, ketika mau berkomentar, yaitu alangkah baiknya ketika juga sudah memahami konten ini dan konten-konten yang lalu, karena semuanya saling berhubungan dan saling mendukung ya, sehingga mudah-mudahan menjadi memperjelas ya, memperjelas teman-teman dalam kita mengedukasi tentang asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, baik teman-teman ya, jadi di dalam kita mengenali gejala dan penanganan asam lambung ketensiatif psikosomatis, berarti ini ada 4 hal ya. Yang pertama tentang asam lambung, gejalanya seperti apa, kemudian GERD itu gejalanya seperti apa, penanganannya bagaimana, kemudian yang ketiga itu anxiety disorder ya, itu gejalanya seperti apa, penanganannya juga seperti apa ya, kemudian yang keempat adalah psikosomatis. Nah, ini harus kita pahami. Kalau kita sudah keempat hal ini paham teman-teman, insya Allah untuk bangkit itu sangat mudah ya itu. Nah, baik ya, jadi langsung saja yang pertama, yaitu tentang gejala asam lambung ya. Dulu kita bingung juga ya, sebenarnya terkena penyakit apa, itu kadang seperti itu ya. Nah, tetapi semakin kesini setelah kita banyak informasi, akhirnya sudah paham ya. Nah, itu juga sudah saya jelaskan di konten yang lalu, apa itu asam lambung. Nah, sekarang gejalanya ya, gejala itu hampir sama dengan sensasi yang muncul ya. Nah, ketika kita terkena asam lambung ya, nah ini gejalanya adalah yang pertama ini perut sering kembung teman-teman ya. Jadi perut sering kembung, terus perut merasa penuh ya, walaupun itu belum makan ya, atau makan sedikit ya, tapi kelihatannya sudah penuh gitu ya. Nah, sehingga menimbulkan rasa begah, rasa perih, rasa sembelit, kadang sampai nafas juga menjadi agak pendek. Nah, itu karena lambung terlalu penuh ya. Itu seperti itu. Nah, itu gejalanya ya. Jadi ketika kita mengalami hal-hal seperti itu ya, perut kembung, kemudian merasa perut itu penuh walaupun belum makan, atau mungkin hanya makan sedikit juga sudah sepertinya sudah penuh ya, kemudian rasanya begah, sembelit, perih ya, kadang juga ada senut-senut dan lain sebagainya. Nih, itu bisa dipastikan ya, itu adalah gejala asam lambung teman-teman ya. Jadi kita pahami dulu seperti itu. Nah, ketika seperti itu penanganannya bagaimana ya? Nah, ini penting ya. Jadi penanganannya bagaimana ya? Nah, penanganannya boleh ya minum obat ya. Jadi secara umum lah ya, secara umum ketika orang itu punya gejala rasa yang tidak nyaman, rasa sakit, itu pastikan solusi pertama obat ya. Cuma rekomendasi saja saya kalau obat ya langsung saja ke dokter ya, sehingga langsung bisa dengan ahlinya, itu seperti itu ya. Nah, itu tetapi kadang sudah kita berusaha seperti itu, sudah berusaha minum obat, ketika hasilnya juga belum signifikan ya, belum begitu merubah, artinya kadang sensasi itu atau gejala itu juga masih muncul. Nah, kita perlu menerapkan hal-hal yang lain ya. Hal yang lain itu ya terapi-terapi, treatment-treatment ya, yang kira-kira membuat kita intinya menjadi sembuh lah, seperti itu. Nah, dalam hal ini penanganannya yaitu yang sering kita kenal dengan 3P ya, menjaga 3P. 3P itu apa? Yaitu menjaga pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya ya. Bahkan selain itu, ini juga ada pola spiritual benarnya ya teman-teman. Cuma kadang
sebenarnya saya sering membahas juga di akhir konten ya, cuma tidak saya tekankan ya, karena spiritual ini kan berbeda-beda setiap orang ya, tetapi semua orang kan punya keyakinan, itu juga penting juga ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika kita merasa ada gejala asam lambung yang gejalanya seperti tadi, ya solusinya itu atau penanganannya ya kita harus ingat mengatur atau menjaga pola makannya ya, terutama makan tepat waktu, makan mengingat nilai gizi kebutuhan tubuh kita, kemudian makan selain teratur waktunya juga kita menghindari makanan-makanan pantangan. Itu yang sudah saya jelaskan di dalam pola makan di konten-konten video yang lalu, itu silahkan bisa ditonton kembali. Nah kemudian selain itu juga kita harus mengatur pola hidupnya ya. Pola hidupnya kita pastikan bahwa istirahat kita itu cukup ya, terutama tidur ya. Contohnya bisa tidur sampai 7 jam atau 8 jam, itu lebih baik ya itu. Tetapi ketika itu kurang terpenuhi, itu pun tidak perlu dicemaskan ya. Jadi tidak apa-apa sekali-kali tidur itu mungkin hanya 5 jam, itu pun sebenarnya cukup kok, itu seperti itu ya. Jadi intinya ini hubungannya dengan pola pikir ya. Jadi selain kita mengatur pola hidup, juga pola pikirnya ya. Nah itu selain istirahat cukup ya di dalam pola hidup ya, di dalam kita beraktivitas itu jangan berlebihan ya, supaya tidak kecapean. Karena ketika kecapean ya otomatis ya akan memicu mudah kambuh ya. Karena apa? Ketika kita kecapean biasanya imunitas tubuh kita juga menurun ya. Nah akhirnya karena kita punya istilahnya latar belakang asam lambung, sehingga kadang itu mudah terpicu untuk kambuh. Nah itu ya silahkan dijaga ya. Aktivitas itu penting dan itu harus ya, itu harus, tetapi yaitu jangan over. Apa-apa itu jangan terlalu teman-teman ya. Tapi kita ambil posisi yang sedang-sedang saja. Nah itu insya Allah nanti efeknya akan semakin baik dan akhirnya kita menjadi sembuh total. Itu seperti itu teman-teman. Oke ya, itu yang seputaran tentang penanganan tentang asam lambung. Selain itu juga masih ada lagi ya, selain pola makan, pola hidup, pola pikir. Nah, pola pikir intinya itu kita harus banyak berpikir positif teman-teman. Yang selama ini ketika kita sedang mengalami penderitaan asam lambung, ketensiatif psikosomatis, ini pikiran kita dipenuhi dengan ilusi dan halusinasi yang ujung-ujungnya kita menjadi berpikirnya negatif ya. Contohnya yang diawali dengan kata jangan-jangan ya, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan mendadak dan lain sebagainya, itu seperti itu ya. Nah itu harus dirubah menjadi berpikiran positif, intinya seperti itu. Dan itu juga kalau mau lebih detail ya ada di video-video saya yang lalu. Nah silahkan ditonton kembali tentang cara merubah pikiran negatif menjadi positif, itu seperti itu ya. Jadi kali ini saya sampaikan garis besarnya saja ya, supaya teman-teman bisa memahami ya. Tetapi untuk detailnya sebenarnya sudah ada di konten-konten yang lalu per subnya ya, per sub bahasan itu seperti itu ya. Nah itu tentang asam lambung. Nah selain itu, selain 3P juga kita harus olahraga teman-teman ya. Olahraga yang paling sederhana ya dan paling mudah dilakukan itu jalan kaki ya. Seperti pengalaman saya yang saya lakukan itu hanya tiap hari olahraga jalan kaki kurang lebih 30 menit, setengah jam lah, itu seperti itu. Itu saja sudah cukup lah, itu seperti itu. Itu juga akan merubah situasi dan kondisi. Nah, selain olahraga kita juga harus rajin bersosialisasi. Artinya kita keluar rumah, banyak bergaul ya, supaya mengurangi seperti rasa ketakutan ya, rasa keraguan-raguan. Itu kita biasakan selalu bergaul atau bersosialisasi. Itu contohnya kita rajin bersilaturahmi. Nah itu pun juga sangat membantu sekali teman-teman ya. Jadi ketika kita sudah melakukan tip-tip seperti itu dalam waktu yang cukup ya, nanti teman-teman akan merasakan perubahannya. Sehingga optimis saja bagi teman-teman yang masih sensasinya, terutama sensasi asam lambung,
biasanya kalau masih asam lambung biasa itu terutama di seputar perut ya yang dominan ya. Nah itu ya lakukan saja hal seperti itu. Insya Allah pasti sembuh ya. Jadi pasti sembuh tergantung istilahnya ikhtiar kita. Jadi hasil tidak pernah istilahnya mengingkari usaha kita lah. Ketika usaha kita dalam berjuang itu memang betul-betul semangat ya, betul-betul berminat untuk bangkit ya, untuk sembuh demi orang-orang yang kita cintai ya, keluarga, anak, istri, saudara dan lain sebagainya ya. Nah itu insya Allah akan pasti diridhoi dan akhirnya kita akan sembuh, penderitaan ini menjadi cepat berlalu lah. Badai pasti berlalu, itu rumusnya seperti itu. Jadi ketika kita sedang istilahnya merasa menderita, merasa sakit, ya sabar saja dulu. Tetapi di balik penderitaan, di balik penderitaan pasti akan ada kebahagiaan ya, di balik kesakitan pasti akan ada kesehatan, di balik kesulitan pasti akan kemudahan. Jadi inna mangal yusri yusro, itu sudah rumusnya seperti itu ya. Jadi kita yakin saja ya, ketika kita masih ada sedikit rasa-rasa tidak nyaman, ya sudah kita bersabar saja, bersabar, bersyukur, tawakal, ikhlas, jalani saja, itu pasti nanti akan sembuh teman-teman ya. Jadi optimis. Nah itu dari pengalaman saya soalnya seperti itu ya. Tetapi ketika kita serba mengeluh ya, ngelokro, kemudian meratapi rasa-rasa yang tidak nyaman, nah itu yang menjadi bertambah penderitaan kita teman-teman. Karena apa? Karena penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis ini banyak sebabnya dari psikis atau dari pikiran kita ya, dari pikiran, kemudian perasaan, emosi. Nah ini yang justru lebih penting, termasuk dari luka batin yang kadang kita tidak kuasa untuk istilahnya merilisnya ya, atau mencari jalan keluarnya. Nah itu yang ketika kita pendam dalam waktu yang cukup lama ya, bertahun-tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun, nah akhirnya meledak. Nah meledaknya itu ya ini menjadi penderitaan asam lambung, gejala anxiety psikosomatis. Tetapi setelah kita paham ternyata memang asal muasalnya atau akar permasalahannya dari seperti itu mudah untuk keluar teman-teman, yaitu dengan rumus kita istilahnya harus sabar ya, sadar, ikhlas, kemudian pasrah ya, itu pasti akan berlalu ya. Jadi itu merupakan sebagai peringatan, sebagai ujian yang harus kita lalui dan akhirnya kita akan menjadi lebih bahagia gitu. Optimis saja teman-teman ya. Nah, baik teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu tentang seputar GERD ya. GERD itu gejalanya seperti apa? Ketika kita terkena GERD ya. Nah, gejala kita terkena GERD, contohnya ya kita merasakan dadanya panas ya, dadanya nyeri, kemudian kadang rasa sakit di dada kadang berpindah-pindah ya. Dulu saya kadang di sini ya manceleng-manceleng ini seperti sakit banget, kadang pindah di sebelah sini kiri ya. Jadi kadang pindah-pindah. Bahkan ada rasa yang seperti tertusuk ya, tertusuk dari di tengah dada di sini ya sampai tembus ke belakang. Nah itu yang sampai saya menimbulkan ketakutan ya, ketakutan, apalagi waktu itu juga selain ke dokter saya pernah juga ke paranormal, itu katanya kena guna-guna dan lain sebagainya. Nah, itu semakin takut lagi ya itu. Nah ternyata sebenarnya itu bukan itu teman-teman ya. Jadi ini rasional saja ya. Jadi terjadi GERD itu memang karena ada reflux ya, arus balik ya, asam lambung yang sering naik akhirnya naik ke atas ya, menembus ke kerongkongan itu seperti itu. Nah karena asam lambung sifatnya yang panas ya, yang tajam ya, yang asam, nah akhirnya menimbulkan rasa-rasa yang tidak nyaman. Nah itu wajar. Mengapa begitu? Karena asam lambung ya tempatnya di lambung, ketika keluar dari lambung otomatis menimbulkan rasa-rasa yang tidak nyaman. Nah itu hanya seperti itu. Bahkan ya yang namanya gejala GERD ini luar biasa ya, sampai dengan terjadi panic attack ya. Itu waktu itu ya setelah saya terkena GERD itu ya, panic attack ini paling menakutkan lagi ya. Karena apa? Karena waktu itu ya rasanya seperti ini. Saya 2 kali terkena panic attack ya waktu itu. Jadi pusing banget pertama ya, pusing banget seperti vertigo itu, muter di kepala ya, kepalanya berat, kemudian setelah itu
nafas pendek ya, pendek seperti mau putus, sehingga di bayangan saya, wah jangan-jangan mau mati mendadak ini seperti itu, jangan-jangan terkena serangan jantung ini, karena di sini ngap sekali ya gitu. Jadi di dada ini pokoknya rasanya seperti ditindih ya, seperti ditekan benda yang berat itu, seperti itu. Nah, akhirnya itu menjadi trauma bagi saya, menjadi ketakutan. Walaupun setelah terkena panic attack, kemudian saya ke rumah sakit ya, kemudian check up ya, terutama cek jantung, kemudian cek paru-paru, itu juga normal, tidak apa-apa ya. Jadi itu hanya sesaat lah ya, paling sekitar 10 sampai seperempat jam itu yang terengah sekali seperti itu ya, tetapi sungguh menakutkan, luar biasa ya. Dan itu juga sudah saya sharingkan kepada teman-teman ya, bagaimana cara kita mengatasi panic attack, contohnya seperti itu di video-video yang lalu. Nah teman-teman, ketika kita mengalami seperti itu ya, mengalami GERD lah istilahnya, gejalanya tadi seperti itu ya. Nah ini penanganannya bagaimana ya? Penanganannya ya boleh minum obat ya. Saya selalu menganjurkan ya, minum obat itu silahkan, karena secara umumnya seperti itu. Ketika kita merasa tidak nyaman, pasti bayangan kita kan obat pertama ya. Walaupun obat itu dalam arti luas ya, belum tentu obat-obat kimia ya, tetapi segala hal yang bisa menyembuhkan ya, itulah yang kita sebut obat. Itu menurut saya seperti itu ya. Nah itu ya, selain minum obat ya, kita tetap jaga 3P-nya. Selain menjaga 3P, nah kemudian kita juga ada tip-tip lain ya. Tip-tip lain khususnya untuk mengatasi GERD ya, untuk menangani GERD ini contohnya ya, tidur ya, pada saat tidur itu kita usahakan nyender ya. Nyender ini kepala lebih tinggi, seperti contohnya ini kepala ya. Nah ini badannya. Jadi biasanya pakai 2 atau 3 bantal, itu seperti itu. Kemudian setelah makan itu jangan langsung tidur ya, supaya tidak naik ke atas ya, supaya tidak terjadi reflux ya. Jadi ya tunggulah selang waktu sekitar katakanlah 1 jam ya, itu atau 2 jam, nah itu lebih bagus lagi, itu baru kita tiduran. Kemudian kita sering minum ya, sering minum air hangat ya, karena dengan kita minum otomatis kan ketika terjadi reflux itu nanti akan turun lagi ke lambung ya. Nah ketika sudah turun lagi ke lambung ya, ini sudah agak membaik ya, karena GERD-nya ini sudah turun lagi ke lambung, sudah menjadi agak nyaman lagi. Nah itu termasuk seperti itu. Ini adalah tip-tip ya, tip-tip bagaimana caranya menjaga supaya tidak terjadi GERD ya. Nah oke, ini yang kedua tentang GERD. Nah kemudian yang ketiga tentang anxiety disorder. Apa itu anxiety disorder? Yaitu kecemasan yang berlebih ya. Nah ketika kita memiliki anxiety disorder atau kecemasan berlebih ya, ini gejalanya ini hubungannya psikis ya. Jadi di perasaan terutama ya, yaitu kita merasa cemas ya, merasa khawatir, merasa takut, merasa was-was, merasa tidak percaya diri ya. Nah itu contohnya ketika kita terkena anxiety. Nah kemudian sensasi fisiknya juga ada ya, contohnya badan kita menjadi lemes, kemudian kita keliengan, kadang mata buram. Nah ini bagian dari gejala ini apa, anxiety. Kadang pandangan sampai berkunang-kunang ya, kadang bergelombang ya, kadang buram, itu seperti itu. Ini adalah karakter daripada anxiety disorder. Nah maka ketika kita merasakan seperti itu ya, ya sudah, ini penanganannya ya, kendalikan pikiran ya, pikiran yang tadinya banyak berpikir negatif, nah menjadi positif. Pikiran yang banyak beban harus dikurangi beban pikirannya ya. Permasalahan-permasalahan yang menjadi beban pikiran itu segera diselesaikan, itu kalau bisa seperti itu ya. Nah kemudian beban emosi ya, beban emosi itu juga harus distabilkan. Bagaimana caranya? Kita dengan latihan bersabar, tawakal, ikhlas, jadi menerima apa adanya, itu
seperti itu ya, supaya emosi kita tidak selalu meluap-luap lah seperti itu. Kemudian perasaan kita supaya kita tidak selalu merasa menderita ya, merasa tersakiti. Nah, itu juga harus dirubah bagaimana caranya supaya kita bisa merasakan kebahagiaan, teman-teman. Usahakan saja ya, pokoknya bahagianya teman itu ketika apa, nah itu ya sudah lakukan seperti itu ya. Mungkin kegiatan yang berhubungan dengan hobi lah, lakukan saja ya. Mungkin yang berhubungan dengan istilahnya bisa juga kita tawruh ya, istilahnya bersosialisasi. Kalau memang itu menyenangkan ya silahkan ya, atau mungkin bersahabat dengan alam ya, contohnya kita pergi ke luar rumah ya, mungkin ke pantai, mungkin ke sungai, mungkin ke gunung, ke hutan dan lain sebagainya. Yang penting bisa membahagiakan, membuat situasinya menjadi nyaman, menjadi ayem, tentrem, tenang ya, itu yang dicari ya. Itu untuk mengatasi anxiety. Dan masih banyak hal lagi teman-teman ya. Intinya itu dulu. Nah, kemudian yang terakhir ya, gejala ketika kita terkena psikosomatis ya. Psikosomatis ini apa yang dipikirkan ini akan direspon oleh tubuh. Terutama ketika pikiran kita negatif, maka respon tubuh menjadi negatif, contohnya menjadi sakit. Nah, gejalanya itu ini contohnya kita banyak beban pikiran ya, apa-apa dipikir ya, itu jadi hal kecil saja kadang kita dipikir ya, urusan orang lain kita ikut mikir yang sebenarnya itu bukan kita ya, jadi nggak perlu dipikir. Tapi kadang orang-orang psikosomatik itu terlalu sensitif seperti itu, jadi orang lain yang punya masalah saja kita ikut mikir, ikut ribut dan sebagainya, itu seperti itu. Nah, itu harus disadari dan dikendalikan ya. Jadi kita berpikir itu untuk porsinya sendiri saja, itu supaya tidak berlebihan. Nah, kemudian supaya pikiran itu menjadi positif ya, ini penanganannya ini selalu menenangkan pikiran ya. Menenangkan pikiran itu bisa dengan jalan meditasi ya. Meditasi contohnya olah nafas ya, latihan menyadari, mengamati keluar masuk nafas. Dengan seperti itu nanti pikiran jauh menjadi lebih rileks, teman-teman. Nah, itu juga lakukan saja. Atau meditasi dengan cara lain ya, contohnya berzikir ya, membaca ayat-ayat suci, kemudian berdoa, itu pun ya bisa juga ya. Atau mendengarkan ceramah-ceramah rohaniawan, itu juga bisa. Pokoknya sesuatu yang membuat teman-teman itu tenang ya itu. Nah, selain itu kita juga harus positive thinking ya. Jadi kita selalu istilahnya berpikir positif lah. Itu jangan, ketika kita menganalisa sesuatu itu jangan negatifnya tapi positifnya. Termasuk kita melihat diri kita sendiri ya. Jadi contohnya kita masih merasa sakit ya, masih banyak sensasi ya, kita lihat positifnya ya. Positifnya ya, orang sakit itu menjadi lebih bisa mensyukuri kesehatannya. Ternyata kesehatan itu mahal harganya, ternyata kesehatan itu paling membahagiakan itu setelah kita merasakan sakit. Tetapi kalau kita belum merasakan sakit, seolah-olah kesehatan itu nggak ada apa-apanya ya, padahal sangat berharga ya, karena kita sudah pernah sakit sehingga bisa merasakan betapa bahagianya ketika kita sehat. Nah, itu beberapa hal yang istilahnya secara garis besar ya, tentang gejala dan penanganan asam lambung gejala anxiety psikosomatis ya. Mudah-mudahan teman-teman menjadi semakin paham, dan bagi teman-teman yang masih merasa istilahnya banyak sensasi ya, masih merasa belum sembuh total, ini akan menjadi cepat sembuh total. Baik ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.